Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya Daniel Putar-Putar dengan NIM 122-170-004. Saya Ayub Jeremy Absanisi dengan NIM 122-170-113. Saya Sulistyo Rahanujaya dengan NIM 122-170-070. Baik, selamat pagi teman-teman semua dan dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah kita pelajari selama awal sampai akhir, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai penerapan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari pada prinsip kontinuitas dan asas Bernoulli. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus paham bahwa ketika kita belajar fisika, terkadang kita harus berpura-pura bahwa beberapa hal itu tidak terjadi. Begitu pula saat kita belajar fluida dinamis. Nah, karena ketika suatu fluida bergerak itu sangat dinamis dan banyak hal yang terjadi pada fluida tersebut secara bersamaan, sehingga fluida yang bergerak itu tidaklah sederhana. Oleh karena itu, kita anggap bahwa fluida yang kita pelajari adalah fluida yang ideal. Nah, fluida yang ideal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak termampatkan, yang dimana jika diberikan perlakuan maka volume dan massa jenisnya tidak berubah. Yang kedua, kita anggap bahwa fluida memiliki aliran yang laminer, yang memiliki arti tidak adanya gangguan pada pengaliran fluida di tiap lapisan paralel. Yang ketiga yaitu viskositas yang sangat kecil, di mana cairan tidak kental. Yang bisa disebut juga ini adalah bukan fluida ideal. Pada kali ini, kami akan menjelaskan sistem penerapan laju laminar, terkhusus penerapan fluida dinamis pada penggunaan alat penyemprot pada kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil sampel untuk penyemprot alat key-spray yang biasa digunakan anak kos di kehidupan sehari-harinya. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu cara kerja alat penyemprotan ini. Sebelum kita masuk ke sistem cara penyemprotan alat ini, kami akan menjelaskan ada spesifikasi alat, yaitu dua alat besar yang ada di alat ini. Yang pertama itu ada tandon pipa, yang dimana tandon pipa itu merupakan ini yang menjadi selang untuk pengangkut cairan dari tandon penyimpan air. Nah, yang dimaksud dengan tandon penyimpan air itu merupakan tabung yang menyimpan cairan yang ada di alat penyemprot ini. Spesifikasi lanjutannya, pada tabung pompa terdapat lubang kecil untuk angin berhembus. Yang dimaksud di situ adalah ini pada ujung alat key-spray pompa ini. Lalu, bagaimana alat ini bekerja? Jawabannya, alat ini bekerja menggunakan prinsip Bernoulli. Lalu, apakah prinsip Bernoulli itu? Prinsip Bernoulli itu menjelaskan bahwa semakin besar kecepatan fluida, maka semakin besar tekanannya. Yang dimaksud, di saat kita melakukan tekanan yang besar pada alat ini, yaitu dengan kita memompa alat yang ada pada ujung key-spray ini, maka cairan yang ada pada tabung pompa penyimpanan air ini akan bergerak ke atas dan menghasilkan, dan dari tandon ini akan membawa cairan fluida menuju dari lubang yang kecil ini. Lubang pada ujung penyemprot juga dibuat kecil. Mengapa dibuat ini kecil? Agar cairan yang keluar akan meluncur dengan cepat sesuai dengan udara yang ditekan dari tandon penyimpan air. Prinsip yang sama pada alat penyemprot ini, ketika pompa ditekan, ada aliran udara dengan kecepatan tinggi keluar dari mulut tabung, sehingga area ujung penyemprot tabung, di situ tekanan menjadi rendah. Oleh karena itu, cairan di tandon penyimpan air akan bergerak menuju yang lebih rendah. Oleh karena itu, cairan di tandon penyimpan akan bergerak menuju tekanan yang lebih rendah. Kemudian cairan tersebut terdorong ke depan bersama aliran udara. Di sini kami bertiga dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan membuktikan dari hasil pembelajaran kami mekanika fluida, di mana kami akan melakukan pengujian mekanika fluida pada aliran laminar, yang dimana kami melakukan eksperimen ini dengan bantuan pengujian dari balon, gunting, jarum, Dan ada lakban. dan ada air di keran. Pada percobaan kami kali ini, lakban memiliki peran penting, di mana pada percobaan yang pertama kami melakukan pengujian tanpa
ditempelkannya lakban di sekitaran balon. Nah, hal yang bisa kami dapatkan jika lakban tidak ditempelkan pada balon, kami mendapati kalau pada eksperimen kami ini balonnya akan pecah dikarenakan tidak adanya lakban sebagai penahan tekanan yang diberikan oleh jarum. Nah, pada percobaan kedua di mana kami melakukan atau menempelkan lakban di sekitaran balon, hasil yang dapat kami lakukan adalah menciptakan aliran yang bagus, di mana di saat kami menempelkan lakban dan kami memecahkannya dengan jarum, balon kami tidak ada pecah sebab karena lakban dia bisa menahan tekanan yang diberikan oleh jarum kami. Dan juga fungsi lakban di sini adalah memperkuat balon, mempermudah pengukuran, meningkatkan visualisasi aliran, dan menciptakan gangguan aliran. Sekian. Baik, tadi adalah kedua video percobaan yang sudah kelompok 8 buat. Semoga video tersebut dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi para penonton. Semoga memuaskan hasil dari yang kami jelaskan. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.